Nama saya Alkalvindra dari angkatan 2019. Saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Pendahuluan. Gedung adalah wujud fisik hasil dari pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sedangkan infrastruktur adalah sistem dan fasilitas umum baik yang didanai oleh publik atau swasta untuk menyediakan layanan bagi manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis bangunan. Yang pertama, bangunan sederhana, yaitu bangunan yang memiliki maksimal 4 lantai. Lalu ada bangunan bertingkat sedang dengan bangunan dengan tinggi 5 sampai dengan 8 lantai. Sedangkan bangunan bertingkat tinggi yaitu bangunan dengan tinggi lebih dari 8 lantai. Lalu ada jenis-jenis infrastruktur seperti jalanan, jalan rel kereta api, jembatan, bendungan, drainase, dan pelabuhan. Selanjutnya ada kayu. Kayu merupakan bahan yang dapat kita jumpai sehari-hari dan tidak dapat habis jika dikelola dengan baik. Jenis-jenis kayu. Yang pertama ada kayu jati, lalu ada kayu meranti, merbau, albasia, cendana, ulin, dan masih banyak yang lainnya. Adapun kayu-kayu yang biasa digunakan untuk konstruksi adalah kayu jati, merbau, dan bangkirai. Kelas kayu menurut tingkat keawetannya. Jika kita lihat terdapat 5 kelas. Kelas 1 merupakan kayu yang memiliki tingkat keawetan yang sangat tinggi, sedangkan kelas 5 merupakan kayu yang memiliki tingkat keawetan yang sangat rendah. Selanjutnya ada kelas kayu menurut tingkat kekuatannya. Adapun hal-hal yang mempengaruhi adalah berat jenis kering udara, tegangan izin untuk lentur, tegangan izin sejajar, serat dan tekan, tegangan izin tegak lurus, serat untuk tekan, tegangan izin sejajar, serat untuk geser. Selanjutnya ada sifat-sifat fisik kayu. Yang pertama ada berat jenis. Semakin tinggi berat jenis kayu akan semakin tinggi kekuatan kayu tersebut. Lalu ada higroskopik, kemampuan kayu menyerap air dan melepaskan air. Lalu yang terakhir ada warna kayu, bergantung pada faktor umur kayu dan kelembaban udara. Adapun sifat-sifat mekanik kayu seperti kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekuatan lentur, dan kekakuan. Selanjutnya ada agregat. Agregat merupakan istilah untuk bahan mineral seperti pasir dan batu kerikil yang digunakan pada media untuk mengikat aspal dan semen Portland. Adapun fungsi agregat, yang pertama adalah mengurangi susut pada beton, mempengaruhi keekonomisan pada beton, dan dapat mempengaruhi ikatannya dengan pasta semen. Selanjutnya ada klasifikasi agregat. Klasifikasi agregat dibagi 5 macam. Yang pertama, klasifikasi agregat menurut asalnya, lalu menurut sumbernya, lalu menurut ukurannya, lalu menurut bentuknya, dan yang terakhir menurut teksturnya. Lalu ada sifat fisik agregat. Yang pertama adalah perbandingan massa bahan terhadap massa air. Lalu ada porositas dan absorpsinya. Selanjutnya ada kondisi agregat berdasarkan kandungan airnya. Yang pertama kering oven, lalu kering udara. Yang ketiga jenuh air dengan permukaan kering, dan yang terakhir basah. Selanjutnya ada pengujian agregat. Pengujian agregat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada analisis saringan. Yang kedua berat jenis dan daya serap. Yang ketiga kadar lumpur. Yang keempat adalah modulus kehalusan. Dan yang terakhir adalah dengan Los Angeles test. Selanjutnya semen. Semen merupakan bahan yang memiliki sifat perekat yang mampu mengikat bahan mineral menjadi satu kesatuan yang padat. Tahap pembuatan semen. Yang pertama adalah penggilingan atau grinding material, lalu pencampuran material sesuai komposisi, lalu pembakaran di dalam klin pada suhu 1300 sampai 1500 derajat Celcius. Proses pembuatan semen dibagi dua, yaitu ada wet process dan dry process. Komposisi kimia pada Portland semen yaitu kapur, silika, aluminium, dan besi oksida. Kehalusan penggilingan. Kehalusan penggilingan penting dalam kemudahan pengerasan adukan beton, dapat mengurangi bleeding, mempengaruhi laju hidrasi untuk memperoleh pertumbuhan kekuatan yang cepat. Selanjutnya ada jenis-jenis semen hidrolisis. Yang pertama ada PPC atau Portland Pozzolan Semen. Lalu ada semen tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan tipe 5. Tipe-tipe semen ini tergantung pada konstruksi yang akan kita bangun. Adapun jenis-jenis semen non-hidrolis, yang pertama adalah gips, yang kedua adalah lime, yang ketiga adalah semen magnesium, dan yang terakhir adalah semen belerang. Lalu penyimpanan semen pun tidak boleh sembarangan, harus terlindungi dari terik matahari, dan yang terutama adalah harus terlindungi dari air.
air semen, dan admixture. Air semen adalah air dan semen yang tergabung menjadi bahan pembentuk beton. Sedangkan admixture adalah bahan yang ditambahkan pada campuran beton pada tahap pencampurannya. Fungsi air pada semen untuk memungkinkan reaksi kimia yang menyebabkan pengikatan dan berlangsungnya pengerasan. Lalu sebagai pelicin campuran kerikil, pasir, dan semen agar memudahkan percetakan. Yang ketiga untuk proses hidrasi, dan yang keempat untuk perawatan atau curing. Syarat umum air. Air yang digunakan untuk pembuatan beton memiliki tabel yang berisi syarat tertentu yang tidak boleh melebihi suatu batas, serta beberapa faktor kondisi lingkungan, seperti kondisi ringan, kondisi sedang, dan kondisi berat. Syarat mutu air. Menurut British Standard BS.3148-80 dibagi 8 syarat mutu air. Yang pertama garam anorganik, yang kedua NaCl dan sulfat, yang ketiga air asam, yang keempat air basa, yang kelima air gula, yang keenam minyak, yang ketujuh rumput laut, dan yang terakhir adalah zat-zat organik. Tujuan menggunakan admixture. Yang pertama untuk meningkatkan workability tanpa mengubah kadar air. Yang kedua untuk mengurangi segregasi dan bleeding. Yang ketiga untuk mempercepat laju kekuatan di awal usia. Keempat untuk meningkatkan kekuatan. Yang kelima untuk meningkatkan daya tahan atau durability. Yang keenam untuk mengimbangi penggunaan agregat yang jelek. Adapun admixture yang dapat digunakan seperti plasticizer tipe A, retarding tipe B, accelerator tipe C, dan yang lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada beton segar. Beton segar adalah material campuran segar terdiri dari semen, air, dan agregat yang dapat dicetak ke dalam bentuk apapun. Pada beton segar terdapat workabilitas. Workabilitas dibagi menjadi 3, kompaktibilitas, mobilitas, dan stabilitas. Selanjutnya, ada beberapa masalah yang biasa terjadi pada beton segar. Yang pertama ada segregasi, yang kedua ada bleeding, yang ketiga ada susut, yang keempat ada rongga pada lubang, yang kelima ada pengkristalan, yang keenam ada bercak-bercak seperti basah, yang ketujuh adalah menggelembung. Adapun uji coba pada beton segar dapat menggunakan slump test ataupun compaction factor test. Kekuatan pada beton. Beton adalah bahan konstruksi bangunan yang terdiri dari semen dan bahan lain, diantaranya agregat, yang dicampurkan dengan air. Ada banyak jenis-jenis beton seperti beton mortar, beton ringan, beton non-pasir, beton hampa, beton bertulang, beton prategang, beton pracetak, beton massa, beton siklop, beton serat, dan beton expose. Kuat tekan beton. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kuat tekan beton. Yang pertama adalah faktor air semen, yang kedua adalah umur beton, yang ketiga adalah jumlah dan jenis semen, yang keempat adalah pekerjaan perawatan atau curing, yang kelima adalah jenis gradasi agregat. Ada persyaratan kuat tekan beton. Yang pertama adalah low strength concentrate, yang kedua adalah moderate strength concentrate, dan yang terakhir adalah high strength concentrate. Pemakaian kuat tekan beton. Untuk perumahan, kuat tekan beton yang digunakan adalah 17-28 MPa. Untuk struktur komersial lebih dari 28 MPa, dan untuk aplikasi tertentu lebih dari 70 MPa. Perbandingan air semen. Dalam prakteknya, kuat tekan beton pada usia tertentu tergantung pada dua hal, yaitu rasio faktor air semen dan tingkat pemadatan. Kuat hancur beton. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kuat hancur beton. Yang pertama adalah jenis semen. Yang kedua adalah jenis, gradasi, dan tekstur bidang permukaan agregat. Yang ketiga ada efisiensi dari perawatan. Yang keempat ada suhu. Yang kelima adalah umur. Kuat tarik beton. Kuat tarik beton berkisar 1/18. Kuat tekan beton pada waktu umurnya masih muda dan berkisar 1/20 sesudahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.